yang bersangkutan akan mengisi formulir pernyataan hutang yang memang dengan hutang di sini tuh berusaha untuk tidak melakukan pinjaman yang bersifat riba. Oke. Jadi selain kita memberikan pinjaman, kita itu sedikit menekan agar tidak terjadi riba kembali. Solahuddin Jagir Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat SJ Talk dengan kami di program kebanggaan kita semua, Solahuddin Jagir Talks. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan berkahnya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat bergabung pada acara yang berbahagia ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bimbingannya kita semua dapat terlepas dari zaman kegelapan dan jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Baiklah, Sobat SJ Talk yang berbahagia, pada kesempatan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ya, tentunya mungkin sudah familiar di kalangan Sobat SJ Talk semuanya. Beliau saat ini bertugas di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemuda Masjid Salahuddin. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Badan Otonom Pinjaman Berkah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa beliau yang sangat inspiratif. Assalamualaikum Mas Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Mana Mas Faruk kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Fajar. Iya, tentunya masih puasa ya hari ini ya. Alhamdulillah, insya Allah masih puasa. Alhamdulillah, iya. Kalau untuk saat ini kesibukannya apa saja Mas Faruk selain sebagai penyuluh di KPP Pratama Surabaya Rungkut tentunya? Yang jelas sebagai penyuluh ini bulan-bulannya sibuk Mas Fajar. Bulan Maret April lagi banyaknya LB gitu ya. Terus kebetulan juga kalau terkait dengan komunitas pinjaman berkah, alhamdulillah diberikan Allah kelancaran Mas Fajar, yang tadi sudah dibilang sekarang jadi Badan Otonom Pinjaman Berkah Tanpa Bunga ya. Yang sebelumnya mungkin namanya Komunitas Pinjaman Berkah. Oh iya Mas Faruk, untuk tadi kan sempat dijelaskan bahwasanya terjadi perubahan nama ya dari Komunitas Pinjaman Berkah menjadi Badan Otonom Pinjaman Berkah. Nah itu mungkin apa yang melatar belakang Mas? Kenapa harus diganti namanya seperti itu? Iya, jadi pada tanggal 7 Maret tepatnya tahun 2021 Mas Fajar, itu ada beberapa orang yang memiliki ide yang sangat menginspirasi ya. Jadi perkumpulan dari beberapa orang, perkumpulan informal gitu, membentuk sebuah komunitas yang tujuannya memberikan kemudahan kepada orang-orang dalam hal utang piutang Mas Fajar. Jadi di tahun 2021 itu mungkin kita dengar lagi gempar-gemparnya masalah pinjaman online ya. Iya, karena Covid juga ya Mas Faruk mungkin ya. Betul, terutama ada Covid, banyak orang-orang yang mungkin tergerus secara ekonomi. Kemudian mereka melakukan pinjaman yang salah satunya adalah pinjaman online yang justru menjerat mereka sendiri. Iya, karena tidak bisa membayarnya bunganya dan menyebabkan beberapa mungkin frustasi. Orang-orang tersebut kemudian berpikir, jangan sampai ini terjadi di internal kita, khususnya di pegawaian organik. Apalagi kita melihat mungkin mereka juga terdampak secara tidak langsung kayak gitu Mas Fajar. Akhirnya orang-orang tersebut bersepakat membentuk sebuah komunitas yang dipelopori oleh Mas Adang yang dulunya adalah pegawai KPP Pratama Surabaya Rungkut, kemudian sekarang pindah menjadi penyuluh di Karanganyar. Membentuk sebuah kelompok yang dinamakan Komunitas Pinjaman Berkah itu tadi tanpa bunga itu. Nah, seiring waktu seperti ini, kemudian kita melihat mungkin saja kita ini kan pegawai yang cenderung berpindah. Iya. Kebetulan di sini ada saya sendiri sebagai ketua di Komunitas Pinjaman Berkah, sekretarisnya dari Mbak Fitroh dan juga bendahara Bu Sumiati, serta bidang humasnya oleh Mas Reza gitu. Berarti mencakup semua kantor ya Mas ya, jadi ya alhamdulillah aja ya. Jadi sebagai tim inti di situ. Nah, kemudian kita berpikir memang nantinya kita ini mungkin saja berpindah. Nah, biar struktur organisasi itu lebih jelas dan tertata, dan juga kebermanfaat masjid ini semakin dirasakan, kami bersepakat dan berembuk bagaimana kalau kita kemudian ke ketua takmir untuk
apa bisa ini dimasukkan ke dalam ketakmiran Masjid Solahuddin ini. Siap. Berarti sekarang itu apa ya, secara posisi Badan Otonom Pinjaman Berkah itu termasuk di ketakmiran masjid ya Mas ya? Betul sekali. Ya, gitu. langsung dibawa ketua takmir berdiri terpisah menjadi Badan Otonom Pinjaman Berkah tanpa bunga ini. Siap. Terus untuk apa ya, penerima manfaatnya Mas? Maksudnya siapa sajakah yang bisa melakukan pinjaman ke Badan Otonom Pinjaman Berkah ini? Mungkin bisa dijelaskan Mas Fahru. Seperti awal terbentuknya komunitas pinjaman berkah tadi, itu kan melihat bahwa pegawai non organik ini mungkin saja harus dibantu. Biasa kita lihat kan terdiri dari security, pramubakti dan juga CS gitu ya. Jadi mungkin sasaran kita di lingkup KPP Surabaya, khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur 1 di lingkup kota Surabaya, itu kita fokuskan kepada mereka itu. Oke, berarti sementara ruang lingkupnya itu untuk pegawai non organik di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 gitu. Betul ya Mas sekali ya Mas Fajar. Untuk sampai dengan sekarang mungkin berapa Mas Fahru? Berapa orang atau mungkin berapa jumlah dananya yang sudah dikeluarkan oleh Badan Otonom untuk dipinjamkan ke para mustahik tadi itu? Alhamdulillah sampai dengan hari ini ya insya Allah itu sudah kita salurkan 143 juta kepada 55 peminjam yang terdiri dari cleaning service, pramubakti dan juga security itu tadi Mas Fajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, bermanfaat ya Mas Warga. Dan terus kalau untuk sumber dananya itu Mas Fahru, saya kan tadi mendengar sampai 143 juta ya. Maksudnya dana sebesar itu tuh sumber dananya dari mana gitu? Alhamdulillah, yang tidak kita sangka itu ternyata orang yang bergabung di dalam komunitas pinjaman berkah tadi yang sudah berganti nama ini itu banyak Mas Fajar. Kalau sampai dengan saat ini sekitar 90-an, hampir 100 munfik ya, atau pegawai sebagai donaturnya ya? Sebagai donatur, betul sekali. Itu terdiri dari semua KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Betul sekali Mas Fajar. 90 ya. Jadi bersepakat bahwa dana itu diinfakkan, digunakan untuk memberikan kemudahan kepada cleaning service, security maupun pramubakti itu agar bisa menyelesaikan kesulitan terutama masalah ekonomi dan jangan sampai meminjam menggunakan pinjaman online yang selain riba juga efek bunganya yang bisa mencekik itu. Siap. Mulia sekali Mas berarti ya. Alhamdulillah. Jadi untuk meringankan beban teman-teman kita di non organik agar terbebas dari riba, juga agar tidak tercekik bunga yang tinggi sekali seperti itu. Tuh. Kalau boleh sedikit bercerita, itu memang saya ini sebenarnya sebagai penerus saja. Oh, gitu, bukan sebagai pelopor maupun penggerak pertama di dalam sebuah komunitas pinjaman berkah ini. Jadi ceritanya memang tadi seperti saya sampaikan di awal, Mas Adang dengan beberapa orang yang telah membicarakan ini dalam lingkup tertentu itu membuat kelompok informal ya. Informal, kemudian bersepakat untuk bagaimana memberikan kemudahan kepada yang membutuhkan tersebut, terutama pegawai non organik. Kemudian karena beliau harus dipindah tugaskan, beralihlah kepada saya. Nah, awalnya saya juga menolak ini Mas Fajar, karena saya rasa ya belum pantas ya untuk menggantikan ini, terutama kaitannya dengan pinjaman berkah yang benar-benar tanpa riba. Jadi tidak ada margin ya. Kalau mungkin kita di BSI gitu masih ada namanya margin atau keuntungan. Kalau ini benar-benar. Jadi kita pinjam 50 juta ya balikinnya 50 juta, betul. Gitu ya, tidak ada embel-embel sama sekali gitu. Siap. Nah, beliau berpesan mungkin saja Mas Faruk. Kan pada saat itu saya menerima itu mungkin saya masih punya hutang. Iya. Tapi kemudian Mas Adang tuh bilang seperti ini. Tidak apa-apa Mas Faruk, pelan-pelan. Mungkin saja dengan sampean menjalankan ini, Allah mempermudah untuk hutang sampean segera terlunasi, seperti itu. Masya Allah, siap. Nah, dengan mencoba berpikir seperti itu, akhirnya Bismillah saya jalankan. Kemudian ada kisah-kisah yang cukup menarik dari peralihan tersebut. Jadi Mas Adang itu pernah bercerita, tiba-tiba didatangi orang yang juga pegawai non organik di sini. Itu mengatakan seperti ini, loh Mas, saya dengar-dengar Mas Adang
bakal pindah tugas ya. Itu peminjam dana juga ya Mas? Betul. Ya, calon peminjam atau mungkin sudah peminjam gitu. Nah, terus bagaimana dengan komunitas pinjaman berkah ini? Apakah nanti akan bubar juga? Nah, itulah kemudian Mas Adang ceritakan kepada saya. Ternyata besar harapan orang-orang ini bahwa ini harus tetap ada dan berkembang semakin lebih besar. Dan alhamdulillah semakin kesini juga semakin lebih besar, Mas Fajar. Karena manfaatnya tadi itu Mas, jadi sudah dirasakan sekali oleh para pegawai non-organik tadi, bahwasanya membantu kehidupan mereka gitu. Betul, Mas Fajar. Masya Allah, ya memang apa ya Mas ya, ya memang harus dilanjutkan ya kan, ada sebuah hadis khairul linas anfa'uhum linas, mungkin betul, Mas betul. Dan apa namanya para donatur di Badan Otonom Pinjaman Berkah ini nanti bisa apa ya, sangat bermanfaat gitu. Mungkin saja bagi kita nominalnya kecil, tapi mungkin untuk pegawai non organik yang benar-benar butuh kan kita tidak tahu seberapa besar manfaatnya seperti itu. Oh iya Mas, kemudian misalkan ada teman-teman pegawai non organik nih yang mungkin nanya ke saya, habis apa namanya dari SJ Talks ini atau gimana, tentang Mas gimana sih caranya biar saya bisa dapat pinjaman juga gitu, karena saya lagi butuh banget nih kayak gitu. Gimana Mas? Oke. Mekanismenya mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang sudah mulai kita bentuk polanya, Mas Fajar. Kita memberikan namanya link untuk mereka mendaftar terlebih dahulu si calon peminjam ini. Kemudian nanti datanya akan kita olah. Kita lihat dari pertama yang melakukan pinjaman sama tingkat urgensinya, Mas Fajar. Oke. Nah, mungkin saja itu bisa jadi pertimbangan mana yang harus didahulukan karena lebih mendesak, dan itu kita secara tim inti akan membahas mengenai itu. Oke. Nah, setelah kita tahu peminjamnya dengan tingkat urgensinya, maka akan kita coba hubungi. Biasanya saya sebagai ketua akan mencoba menghubungi dulu, memastikan bahwa nama tersebut dengan peminjaman seperti ini apakah betul gitu. Pada saat telah dikonfirmasi betul, maka kita akan mengundang untuk mengikuti wawancara. Tapi sebelum kita undang ke situ, terlebih dahulu kita itu mencari namanya penjamin, Mas Fajar. Oh, gitu. Jadi pada saat tadi masing-masing orang itu ada minimal penginfak itu 500.000 dana yang untuk diinfakkan. Siap. Kemudian selain itu mereka juga kalau bersedia pada saat ada yang mengajukan pinjaman kan memerlukan penjamin. Iya. 1 juta rupiah itu memerlukan satu penjamin. Fungsinya apa? Pada saat nanti si peminjam ini gagal bayar atau apa, 75%-nya itu diambilkan dari dana komunitas, 25%-nya dari penjamin tersebut. Jadi nanti kita jelaskan, kita floorkan ke dalam grup WhatsApp di mana itu terdiri dari grup-grup donatur anggotanya yang mau dimasukkan ke dalam WhatsApp. Nanti kita jelaskan bahwa si A hendak melakukan pinjaman sebesar ini selama berapa bulan gitu ya. Keperluannya seperti ini. Kita sertakan juga misalnya untuk keperluan anak sekolah atau istri yang mau melahirkan, kita sertakan nama peminjam dan juga kondisinya gitu. Kemudian kita dapatkan di situ penjaminnya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam grup khusus untuk dilakukan sesi wawancara, Mas Fajar. Jadi tim inti, ya tim inti bersama penjamin dan juga peminjam begitu. Berarti sistemnya itu nggak FIFO ya Mas? Maksudnya misalkan ada pegawai non-organik yang sudah lebih dulu mengajukan proposal karena seperti itu, tapi ternyata selanjutnya itu ada pemohon selanjutnya yang masukannya lebih lama, tapi ketika dilihat dari urgensinya itu lebih urgent. Misalkan seperti itu gimana Mas? Memang tidak pure FIFO ya, first in first out ya. Jadi pada saat ada yang mengajukan pinjaman di link yang sudah kita berikan tersebut, kita memang melihat urutan peminjamnya, tapi tidak luput juga kita lihat urgensinya. Mungkin peminjam pertama itu untuk usaha yang tidak mendesak sebagai penghasilan tambahan. Yang satunya biaya anak sekolah atau mungkin istri melahirkan atau hal-hal yang lain yang sifatnya lebih urgent. Menurut kita ini harus lebih didahulukan. Nah, maka kita akan mendahulukan yang itu. Jadi memang kita akan berusaha bersikap adil tapi menyesuaikan sama kondisi. Jadi adil pada porsinya gitu. Siap. Jadi nanti misalkan ada teman-teman organik yang
mengikuti sesi podcast kita pada hari ini mungkin jadi bisa lebih legowo gitu ya Mas ya, maksudnya ya. Betul. Jadi dilihat dari urgensinya ya Mas ya, nggak semata-mata dari saya duluan ngajukan dan nanti saya mesti di-akses duluan, nggak seperti itu ya Mas ya. Dan juga ada lagi yang lebih penting ini Mas Fajar, ketersediaan dananya. Iya, jadi pada saat kita sudah ada peminjam dan itu mendesak tapi kok tidak segera, karena memang kita ada keterbatasan ketersediaan dana yang untuk dipinjamkan gitu. Ya, sedikit melanjutkan yang tadi Mas Fajar. Jadi setelah kita masukkan ke dalam grup untuk wawancara, sepintas kita akan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan di hadapan para penjamin dan tim inti ini benar melakukan pinjaman sebesar ini, yang nanti akan kira-kira diangsur berapa lama gitu. Nah, berbicara di sini nominal maksimal yang kita pinjamkan setiap orang itu 3 juta Mas Fajar. Dan angsuran paling lama itu 10 bulan. Begitu. Nah, kemudian kita akan bertanya di situ, menjelaskan bagaimana prosedurnya. Kalau ternyata misalnya gagal bayar itu apa yang harus kita lakukan, mulai dari musyawarah, kemudian teman-teman kerabat yang dekat kita tanyai apakah memang masih ada kemampuan untuk membayar gitu. Kan bisa kita analisis itu. Seperti itu. Setelah semuanya sudah mengerti, penjamin mengerti, habis itu peminjam juga mengerti, kita bersama-sama memutuskan bahwa apakah yang bersangkutan layak diberikan pinjaman atau tidak. Insya Allah rata-rata yang mengajukan itu semuanya kita setujui. Kita setujui, dan setelah itu yang bersangkutan akan mengisi formulir pernyataan hutang yang memang dengan hutang di sini tuh berusaha untuk tidak melakukan pinjaman yang bersifat riba. Jadi selain kita memberikan pinjaman, kita itu sedikit menekan agar tidak terjadi riba kembali. Gitu. Edukasi betul. Dan juga pernyataan memang serius untuk membayar. Kemudian bagaimana prosedur angsurannya, dimulai dari kapan, berapa lama, kayak gitu. Umumnya perjanjian hutang seperti itu. Berarti untuk sekarang SOP-nya sudah jelas ya Mas Ardo. Jadi sudah jelas, runtutannya sudah jelas ya. Untuk mustahik enak, untuk donatur atau muzaki juga lebih enak ya, karena betul sudah sekali. jelas semuanya. Oke Mas. Selanjutnya kalau misalkan gini Mas, kan tadi ada 90 ya sementara donaturnya, dan Mas Ardo sempat membahas adanya keterbatasan dana. Lah, misalkan nih setelah podcast kita pada hari ini ada pegawai-pegawai di lingkungan DJP Jawa Timur 1 yang ingin mendaftar menjadi donatur juga gitu, gimana mekanismenya Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke, sebelum ke situ mungkin saya mewakili Ketua Komunitas Pinjaman Berkah Mas Fajar itu mengucapkan rasa yang syukur, terima kasih kepada semua donatur yang sudah berkontribusi untuk bersama-sama kita jaga komunitas pinjaman berkah ini yang sudah berganti menjadi Badan Otonom Pinjaman Berkah Tanpa Bunga. Karena dengan hadirnya orang-orang ini itu membawa kebermanfaatan yang banyak sekali bagi khususnya lingkungan sekitar Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini, karena memberikan banyak kebermanfaatan gitu Mas Fajar. Terus kemudian saya juga berpikir salah satu yang sudah kita ceritakan di depan tadi, kenapa dialihkan, selain untuk kita sebagai pengurus inti yang berpindah-pindah, kalau kita perhatikan Mas Fajar, masjid ini, kalau kita ibaratkan saya sebagai pendatang ya, dimana kemudian tempat terdekat yang bisa kita singgahi ini masjid, kemudian di situ juga saya pertama kali berbuka puasa bersama di bulan suci Ramadan ini, dengan takjil dan makanan berbuka yang enak, kemudian bertemu dengan orang-orang yang hebat, kemudian belajar mengaji bersama, kemudian di dalamnya juga ada salah satu kebermanfaatan untuk menjadikan permasalahan ekonomi ini mudah dengan adanya pinjaman ini. Jika diibaratkan Mas Fajar, kalau masjid itu adalah sahabat dekat, itu mungkin sahabat yang tidak akan terlupakan begitu saja. Dan itu sebagai satu metode juga gimana orang-orang itu dekat dengan masjid Mas Fajar. Jadi keberadaan masjid ini sungguh-sungguh membawa manfaat seperti itu. Jadi untuk nanti yang memang ingin berkontribusi, dan ini kan hutang ini kalau kita lihat hadis-hadis sahih itu kan ya, andaikan seseorang itu meninggal tanpa ada
hutang maupun berkhianat dan juga sombong, itu insya Allah masukkan ke dalam surganya. Dan juga sebaik-baiknya orang yang berhutang itu adalah yang paling baik membayar hutangnya, Mas Fajar. Jadi harapan kita memberikan kemudahan di sini, dan juga oleh peminjam itu menunjukkan rasa merupakan orang yang baik dalam membayar hutang. Itu alhamdulillah selama ini yang terjadi, alhamdulillah seperti itu, Mas Fajar. Jadi nanti mungkin untuk rekan-rekan yang ingin bergabung di dalam video podcast kali ini ya, akan kita cantumkan juga link formulir donatur yang nanti bisa diakses di situ, Mas Fajar. Nanti bisa, ya mungkin barangkali tadi bisa dijelaskan Mas, selain ngisi form apalagi persyaratannya nanti Mas, barangkali tadi yang dikatakan di awal kalau setoran awalnya 500.000, terus mungkin nanti apakah ada setoran yang bersifat rutin atau seperti apa Mas, mungkin agar teman-teman nanti bisa lebih mantap gitu. Secara kompleks itu sudah kita cantumkan di dalam link tersebut, mulai dari tata cara dan aturannya, Mas Fajar. Cuman gambaran singkatnya memang minimal infak yang disetorkan itu sebesar 500.000. Tidak ada sumbangan rutin setelah itu. Namun kalau kita menjadi penjamin dari orang yang meminjam, ya kita ada konsekuensi bahwa apabila peminjam tersebut gagal bayar, itu 25%-nya dijamin oleh penjamin itu. 75%-nya atas hutangnya tersebut yang tersisa itu ditutup dengan dana komunitas tersebut gitu. Oh iya Mas, terus kan tadi udah dijelaskan bahwasanya dana yang berputar sekian dengan jumlah donatur sekian. Nah, yang menggelitik saya itu satu, dengan jumlah dana yang sekian besar, apakah dana yang dipakai untuk meminjamkan di badan otonom ini nantinya itu bergabung dengan dana masjid? Apakah ada sebagian dana masjid yang digunakan untuk membantu di badan otonom ini, Mas? Karena kan sekarang sudah bergabung di ketakmiran. Oh iya. Ini bisa dijelaskan. Ini poin penting sekali ini juga, Mas Fajar. Pertanyaan yang bagus ini, Mas. Jadi memang awalnya dana tersebut itu kan dari komunitas pinjaman berkah tersebut. Kemudian hanya kita ganti nama menjadi badan otonom biar memudahkan secara struktural dan membawa dampak kebermanfaatan dari masjid tersebut, Mas. Jadi untuk dana sendiri itu terpisah dari dana kas masjid, kas besar masjid. Dana ini tetap dari utamanya sumbernya dari komunitas tersebut, donatur tersebut. Dan ini digunakan untuk hal pinjaman berkah tanpa bunga ini tadi. Berarti untuk yang dana masjid nggak ada sama sekali secara keuangan? Secara keuangan terpisah, tapi ketakmirannya jadi satu gitu. Makanya kita di BSI itu punya 2 rekening, Mas. Rekening khusus Badan Otonom Pinjaman Berkah Tanpa Bunga dan juga rekening Masjid Solahuddin Jagir ini. Dalam satu bagan ketakmiran, tapi di dalamnya ada 2 rekening dengan 2 sumber dana yang berbeda gitu. Siap. Berarti aman nih Mas, maksudnya tidak mengganggu stabilitas keuangan. Iya Mas, lebih mudah dan aman. Siap. Oh iya Mas, terakhir Mas, mungkin Mas sebagai penutup juga, kan tujuan utamanya Badan Otonom Pinjaman ini kan memberikan bantuan kebermanfaatan untuk pegawai-pegawai non-organik yang membutuhkan. Mungkin adakah Mas cerita-cerita yang inspiratif gitu, yang bisa membuat kita terenyuh gitu, maksudnya bahwasanya pinjaman ini tuh benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi peminjamnya. Mungkin ada pengalaman seperti itu, Mas? Ya, kisah-kisah inspirasi ya. Jadi memang selama menjabat sebagai ketua komunitas pinjaman berkah ini yang sudah berganti nama jadi Badan Otonom, banyak sekali memang kisah-kisah yang mengulik hati juga ya, membuat syadu, dimana kan alasan-alasannya ada yang untuk berobat, ada untuk kebutuhan anak sekolah, ada juga untuk melahirkan, banyak sekali Mas. Tapi ada satu nih, saya ingin bercerita satu saja dan mungkin saya sensor gitu. Ada yang meminjam itu karena memang istrinya mau lahiran, Mas. Merupakan anak pertama dan juga sudah dekat sekali dengan hari perkiraan lahirnya atau yang biasa kita sebut HPL, Mas. Di situ juga beliau ini berpikir, apakah nanti memang saya ini istri saya bisa lahir normal atau memang harus perlu saya kan kita nggak tahu ya Mas ya. Kadang-kadang kita menginginkan normal, tahu-tahu ternyata anjurannya sesar.
bingung, yang bersangkutan bingung, sudah ada pemikiran mau pinjam online, tapi anak ini lahir dari pinjaman gitu, sempat berpikir, sempat sedih, cerita hingga nangis, dan akhirnya beliau mengisi untuk pinjaman ini, dan alhamdulillah tepat sebelum mungkin H-2 HTL-nya itu dana tersebut cair dan bisa dimanfaatkan, dan alhamdulillah juga diberi kemudahan, kelancaran dalam persalinannya, Mas Fajar. Kita sebagai pengurus itu kadang terenyuh, ya Allah, terima kasih ya bisa diberi kepercayaan seperti ini. Kemudian kita bisa mencoba mendalami masing-masing kesulitan orang itu, membantu hati kita ini untuk menempatkan posisi bagaimana kalau kita di situ. Jadi melatih untuk lebih Bersyukur ya Mas ya. bersyukur dan peduli terhadap sesama. Siap. Jadi yang apa ya Mas? Mungkin kalau menurut kita sepele itu belum tentu menurut orang lain sepele juga ya Mas ya, karena posisinya sendiri-sendiri. Betul, tidak bisa disamakan setiap orang. Siap. Terima kasih banyak Mas inspirasinya. Semoga percakapan kita pada hari ini bermanfaat Mas. Amin. Mungkin untuk Sobat SC Talk yang berminat untuk menjadi donatur di Badan Otonom Pinjaman Berkah seperti yang dikatakan Mas Faruk tadi, bisa langsung mengklik tautan yang tercantum di bawah YouTube ini. Baik, terima kasih Mas Faruk atas waktunya, sangat menginspirasi sekali tentunya obrolan dengan Mas Faruk pada kesempatan pada hari ini. Terima kasih juga Mas Fajar. Baik, Sobat SC Talk, Salahuddin Jagir Talk, mungkin hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk program SC Talk di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Saya Ahmad Fajar mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan permohonan maaf, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.